Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan dari pengajuan Bitcoin ETF oleh berbagai perusahaan aset manajer terkemuka dan bagaimana dampak terhadap persetujuan Bitcoin ETF tersebut ke pasar kripto ke depannya. Sebelum kita update perkembangannya, kita pantau total market cap dari pasar kripto saat ini berada di 1,65 triliun dolar, menurun 0,48%, dengan volume perdagangan dalam 24 jam terakhir berada di 69,43 billion dolar, mengalami kenaikan 2,43%. Dominasi Bitcoin saat ini berada di level 51,6% dan level Fear and Greed Index berada di 75%, masih stabil dalam zona greedy. Dan terpantau harga Bitcoin saat ini berada di 42.450 US dollar, mengalami penurunan 2,45% dalam 24 jam terakhir dan mengalami kenaikan 0,35% dalam 7 hari terakhir. Oke teman-teman, kita langsung saja update tentang perkembangan pengajuan dari Bitcoin ETF dan dampaknya bagi pasar kripto. Jadi bagi teman-teman yang belum mengenal apa itu ETF, di sini melalui Koinvestasi dipaparkan bahwa mengenal ETF Bitcoin dan dampaknya pada harga Bitcoin. ETF adalah sarana investasi yang bergerak pada nilai aset dasar mereka. Jadi ETF dengan kata lain adalah reksadana, memiliki pemahaman yang sama seperti di reksadana bila di Indonesia. Jadi di sini ETF memungkinkan investor dapat memasuki suatu pasar tanpa ada resiko membeli aset tersebut secara langsung. Dan ETF bisa berupa komoditas saham, obligasi, dan aset-aset lainnya seperti emas atau kripto saat ini. Jadi sebagai contoh, bila investor membeli ETF emas, maka investor memiliki exposure ke pasar emas tanpa benar-benar memegang aset fisiknya. Dalam hal ini, bila menyangkut pada kasus pengajuan Bitcoin ETF di Amerika Serikat, maka Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC, ETF Bitcoin diklasifikasikan sebagai sekuritas dan bisa dilacak pergerakan harganya seperti emas atau saham perusahaan lainnya, yang dimana investor tidak harus memiliki Bitcoin tersebut, tapi dapat melakukan pelacakan harga terhadap Bitcoin tersebut. Kenapa ETF Bitcoin begitu banyak perusahaan aset manajer mengajukannya? Karena kripto saat ini fluktuatif dan tidak stabil, sehingga bagi investor hal ini sangat berisiko tinggi. Dan dengan adanya ETF, maka volatilitas harga kripto di pasar akan jauh berkurang. Jadi dalam hal ini investor bila tidak ingin mengambil risiko dan menempatkan uangnya di dalam exchange yang tidak diatur, maka ia harus menyiapkan wallet ekstra untuk menyimpan Bitcoinnya. Jadi ini adalah bentuk kerumitan dari Bitcoin biasa dengan tanpanya ETF. Tetapi bila ada ETF, hal tersebut tidak diperlukan lagi, karena cukup dengan menyetor sejumlah dana untuk pembelian Bitcoin, yang dimana tidak harus memiliki Bitcoin tersebut, tapi harga Bitcoin bisa kita pantau pergerakannya dengan mengikuti kondisi pasar ke depannya. Lalu bagaimana cara kerja ETF Bitcoin? Jadi di sini setiap ETF yang terikat ke Bitcoin, maka aset dasar dari ETF tersebut adalah Bitcoin itu sendiri. Seperti kontrak berjangka di mana harga akan mengikuti pergerakan aset tanpa memiliki aset fisiknya secara langsung. Jadi perbedaan ETF Bitcoin dan Bitcoin biasa, tidak adanya kekhawatiran mengenai keamanan atau penyimpanan Bitcoin. Jadi ETF memberikan lapisan tambahan insulasi dan keamanan karena investor terikat pada harga bukan pada aset digital tersebut. Apa saja jenis-jenis ETF Bitcoin? ETF Bitcoin Futures yaitu sekelompok atau sekumpulan dana yang mewakili nilai dari Bitcoin yang bisa diperjualbelikan berdasarkan kondisi kontrak. Dan ada ETF Bitcoin Spot, yaitu ETF yang berpatokan pada harga Bitcoin secara real tanpa adanya daya ungkit atau leverage terhadap harga Bitcoin tersebut. Jadi di sini
Bila harga Bitcoin saat ini 43.000, maka pembelian dalam ETF Bitcoin juga adalah 43.000 sebagai contohnya. Apa saja kelebihan dari ETF Bitcoin? Yang pertama, praktis. Jadi tidak perlu menyiapkan wallet, tetapi cukup membeli nilai Bitcoin tersebut dan memantau pergerakan harganya hingga jangka waktu tertentu. Jadi cukup aman, tidak berisiko. Bila teman-teman memiliki wallet, tentu ada key price-nya untuk wallet tersebut, dan bila teman-teman lupa tentu ya aset tersebut hilang. Tetapi dengan ETF Bitcoin, teman-teman tidak harus memiliki wallet tersebut dan lebih aman dan mudah digunakan. Lalu yang kedua adalah sebagai bentuk diversifikasi. Jadi ETF Bitcoin bisa tergabung dalam ETF yang lainnya seperti saham Apple, saham Facebook, dan saham Tesla seperti yang lainnya, di mana investor dapat mengurangi risiko dan mendiversifikasi portofolio mereka. Jadi ini sangat baik untuk meminimalkan risiko bagi investor. Mengingat saat ini pergerakan harga Bitcoin, pasar saham yang belum memiliki kejelasan arah harga, jadi alangkah baiknya diversifikasi dilakukan terhadap berbagai aset. Namun ada juga kerugian dari ETF Bitcoin. Yang pertama, biaya manajemen yang tinggi, di mana untuk menjamin kenyamanan dan keamanan investor perlu adanya biaya maintenance dan perawatan yang membuat biaya manajemen yang tinggi dari waktu ke waktu. Lalu ketidaktepatan ETF. Jadi kenaikan harga Bitcoin yang sebesar 50% itu mungkin tidak tercermin secara akurat dalam nilai dana yang diperdagangkan di bursa karena kepemilikan lainnya. Lalu tidak memiliki langsung Bitcoin. Artinya di sini ada manipulasi dari pihak perusahaan ETF kepada investor. Jadi teman-teman di sini wajib menyelidiki perusahaan aset manager yang teman-teman percayai untuk teman-teman menempatkan dana teman-teman bagi pembelian ETF Bitcoin tersebut. Dan bila teman-teman tidak cermat dan tidak teliti, maka dana teman-teman akan hilang begitu saja akibat dilakukannya penipuan oleh perusahaan tersebut. Jadi sangat-sangat perlu dilakukan riset terhadap perusahaan yang teman-teman pilih sebagai perusahaan untuk teman-teman membeli ETF Bitcoin nantinya. Lalu bagaimana dampak ETF Bitcoin ke pasar kripto? Di sini menurut Tom Alford di dalam website totalcrypto.io, dia mengatakan bahwa Bitcoin dipandang sebagai bentuk emas digital. Jadi ETF Bitcoin itu dapat dilihat dampaknya dari seperti pengenalan ETF Gold waktu itu. Jadi bila kita mengacu pada gambar ini teman-teman, di sini ketika COMEX Futures diluncurkan, maka ada pergerakan harga dari emas yang mengalami kenaikan. Dan lalu pada 2003 ETF emas diluncurkan, ada kenaikan harga emas yang signifikan hingga menuju ATH-nya di 2011. Di bulan Agustus itu di 1917 US dollar. Di sini terlihat bahwa ketika ETF sudah ada, maka pergerakan harga emas cenderung parabolik. Kenapa teman-teman? Karena besarnya aliran dana yang masuk ke perusahaan-perusahaan aset manager untuk pembelian emas tersebut yang menyebabkan permintaan yang tinggi dengan ketersediaan emas yang terbatas membuat harga emas melambung tinggi. Jadi ini gambaran dari contoh ETF emas yang pada waktu itu telah disetujui pada 2003. Dan bila diperhatikan teman-teman, di sini membutuhkan kurang lebih 8 tahun emas menuju paraboliknya. Banding dengan saat 1974 menuju 2003, harga emas tidak begitu parabolik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Bitcoin itu bagaimana? Saat 2017 CBOE Futures diluncurkan, Bitcoin langsung menuju ke harga 15.500 US dollar. Dan apakah ketika SEC nanti menyetujui ETF Bitcoin tersebut akan berdampak pada harga Bitcoin parabolik? Kita akan menantikannya ketika bulan Januari tahun depan, di mana SEC ada kemungkinan menyetujui seluruh pengajuan ETF Bitcoin dari perusahaan-perusahaan aset manager tersebut. Lalu siapa saja perusahaan-perusahaan yang sudah mengajukan aplikasi ETF Bitcoin Spot dan bagaimana perkembangannya? Di sini teman-teman ada kurang lebih 12 perusahaan yang mengajukan Bitcoin ETF Spot kepada Bursa Sekuritas Amerika Serikat, yaitu SEC, yang dimana rata-rata
Harapan persetujuan dari SEC berada di antara tanggal 10 hingga 15 Januari 2024, bahkan ada yang 17 Januari. Lalu ada juga yang di bulan Maret 2024. Jadi, bila nanti ke-12 perusahaan ini disetujui oleh SEC pengajuan Bitcoin ETF spotnya, maka aliran dana dari retail dan investor institusi akan semakin besar masuk ke dalam pasar kripto. Dan menurut CEO dari Grayscale, bila ETF Bitcoin disetujui, maka ada potensi 30 triliun US dollar masuk ke dalam pasar kripto. Artinya teman-teman, harga Bitcoin akan melambung parabolik. Mengingat saat ini market cap kripto masih berada di 1 triliun sekian. Tapi bila masuk 30 triliun market cap daripada kripto, maka penaikan Bitcoin akan menjadi 20 hingga 30 kali lipat dari harga sekarang. Jadi sangat dimungkinkan Bitcoin akan menuju all-time high terbarunya, bahkan sekian ribu persen mengalami kenaikan, ada potensinya. Dan baru-baru ini SEC memberikan tenggat waktu hingga 29 Desember nanti teman-teman untuk melengkapi seluruh kekurangan pengajuan yang dibutuhkan. Jadi bila setiap perusahaan aset manajer sudah melengkapi kekurangan mereka hingga tanggal 29 Desember nanti, maka ada kemungkinan di bulan Januari, mulai tanggal 10 Januari tersebut, pengajuan mereka akan disetujui oleh SEC, yang artinya akan mulai masuk aliran dana dari retail dan investor institusi ke dalam pasar kripto. Jadi bila kita selidiki di sini teman-teman, apa saja perusahaan yang mengajukan Bitcoin ETF spot? Yang pertama ada Grayscale, yang kedua ada ARK21 Shares, yang ketiga ada iShares Bitcoin Trust, ada Bitwise, ada PanX, ada Wisdom Tree, ada Invesco Galaxy, Wise Origin, Valkyrie, Global X, Hasdex, Franklin Templeton, Pando Asset. Dan teman-teman, siapa saja perusahaan-perusahaan tersebut ini? Bagaimana perusahaan-perusahaan ini? Jadi yang pertama ada Grayscale Investment, yang dimana Grayscale saat ini mengelola lebih dari 600.000 Bitcoin. Dan mereka mengajukan konversi dari trust ke ETF spot pada Oktober 2021 lalu. Pada Agustus tepatnya, pengajuan perubahan tersebut sudah disetujui oleh SEC, sehingga saat ini Grayscale sudah sah memiliki ETF Bitcoin spot. Lalu ada ARK21 Shares. Jadi sejak 2021, 21 Shares sudah mengajukan Bitcoin ETF spotnya juga. Dan ada kemungkinan pada tanggal 10 Januari nanti, Bitcoin ETF spot dari 21 Shares akan disetujui oleh SEC. Lalu ada BlackRock yang mengelola dana nasabah senilai hingga 9 triliun US dollar, juga mengajukan ETF spot Bitcoinnya pada Juni 2023 lalu. Dan ketika BlackRock membuat pengajuan ETF Bitcoin spot, pasar kripto langsung bergolak dan mengalami kenaikan yang signifikan walau hanya sekedar berita rumor saja. Lalu ada Bitwise yang sudah mengajukan ETF Bitcoin spot dari Oktober 2019 lalu. Dan pada 2021 mereka mengajukan kembali setelah mengalami penolakan. Dan pada tanggal 14 Januari 2024 diperkirakan deadline persetujuan ETF Bitcoin akan disetujui bagi Bitwise. Lalu ada PanX juga mengajukan pada Desember 2020 lalu. Namun SEC kembali menolak pada 2021 dan diajukan kembali pada Juni 2023, dan saat ini masih dalam proses pengajuan, di mana juga tanggal 15 Januari nanti akan ada keputusannya apakah disetujui atau ditolak. Lalu ada Wisdom Tree yang juga pada bulan Maret 2021 sudah mengajukan Bitcoin ETF-nya ke SEC, dan juga pada tanggal 15 Januari 2024 akan ada informasi apakah persetujuan atau penolakan dari ETF Bitcoin diberikan. Dan ada Invesco Galaxy Digital yang dimana diajukan pada 22 September 2021 lalu, dan mereka saat ini menunggu hingga 15 Januari 2024 tentang persetujuan Bitcoin ETF mereka. Lalu ada Fidelity yang juga sudah mengajukan dari 2022 lalu dan juga mengajukan kembali 2023. Juga keputusan penolakan atau persetujuan itu akan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024 nanti. Lalu ada Global X yang juga mengelola dana nasabah hingga 31 miliar US dollar, mengajukan Bitcoin ETF spotnya pada Juli 2021.
akan menunggu hasilnya di 19 April nanti di tahun 2024. Lalu ada Hashdex. Pada Agustus 2023, mereka juga mengajukan ETF Bitcoin Spot dan juga menunggu hasilnya hingga Januari 2024. Dan ada Franklin Templeton yang juga mengajukan pada 2023 lalu, di mana mereka mengelola 1,4 triliun US dollar dan menunggu persetujuan dari SEC hingga pada 31 Maret 2024 nanti. Dan ada Pando Asset. Pada November 2023 lalu, mereka juga mengajukan Bitcoin ETF Spot dan juga menunggu persetujuan dari SEC pada bulan Januari. Jadi itu ya teman-teman, perusahaan-perusahaan yang mengajukan Bitcoin ETF Spot. Perusahaan-perusahaan aset manager ini bukan perusahaan-perusahaan yang kecil atau menengah, tapi memiliki pengelolaan dana yang super besar, dan institusi-institusi besar menaruh dana mereka ke perusahaan-perusahaan ini. Jadi apa dampaknya? Bila persetujuan ETF ini disetujui, maka masa depan kripto akan seperti yang lainnya, di mana aliran dana akan masuk lebih banyak dari yang sebelumnya. Dan CryptoMove di sini mau meng-highlight teman-teman bahwa di sini ada 100 perusahaan aset manager terbesar yang diperingkatkan berdasarkan pengelolaan dana nasabah mereka. Ada 2 aset manager yang sangat-sangat memiliki pengelolaan dana yang terbesar. Yang pertama jelas adalah BlackRock, mengelola hingga 9,4 triliun dolar, dan yang kedua adalah Fidelity Management and Research yang mengelola hingga 3,8 triliun US dollar dana nasabah. Dari kedua perusahaan aset manager ini, bila saja 5% dari pengelolaan dana nasabah mereka masuk ke dalam pasar kripto, maka pasar kripto akan mengalami lonjakan yang signifikan dan menimbulkan FOMO pada retail atau institusi lainnya untuk masuk ke dalam pasar kripto. Jadi bila kita hitung teman-teman, atau dana nasabah yang dikelola oleh BlackRock sebesar 9 triliun 425 miliar 212 juta US dollar, ditambah dengan dana kelola dari Fidelity Management yang sebesar 3 triliun 880 miliar US dollar, bila dikalikan dengan 5% dari total, maka akan ada 665 miliar 260 juta 600 ribu US dollar yang akan masuk ke dalam pasar kripto. Ini akan membuat market cap dari kripto akan minimalnya meningkat 2 kali lipat dari saat ini. Jadi bila kita mengacu pada market cap dari Bitcoin saat all time high-nya kemarin di 2021 lalu, itu hanya sebesar 1,3 triliun US dollar, dan market cap kripto saat ini berada di 1,2 triliun US dollar. Di sini jelas teman-teman, ada potensi kenaikan market cap kripto akan jauh signifikan dibanding sebelumnya. Mengapa teman-teman? Karena institusi dan perusahaan-perusahaan aset manager terbesar yang sebelumnya tidak berminat ke dalam Bitcoin dan saat ini sudah berminat untuk mengajukan pengajuan Bitcoin ETF Spot tersebut, maka tidak dipungkiri akan memicu pergerakan harga dari retail dan investor lainnya ke dalam pasar kripto, yang dimana sejalan dengan misi dari perusahaan-perusahaan aset manager tersebut untuk menciptakan tokenize bagi perusahaan tradisional dan saham-saham tradisional lainnya, sehingga kripto dan teknologi blockchain akan sangat bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan tersebut, dan juga tentu akan menambah adopsi dari kripto terhadap retail dan investor. Jadi teman-teman, bila teman-teman meyakini kripto sebagai jalan untuk menambah nilai kekayaan aset teman-teman, maka saat ini adalah momen yang tepat untuk teman-teman mengakumulasi aset koin teman-teman di dalam kripto ini. Sangat disayangkan teman-teman bila melewatkan kesempatan ini, dan CryptoMove di sini membagikan edukasi ini supaya teman-teman dapat memiliki pemikiran yang jauh ke depan terhadap aset kripto, di mana sudah banyak yang terbukti menghasilkan cuan dari kripto hingga ratusan bahkan ribuan %, dan tentunya dengan melakukan riset terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga informasi ini berguna
Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah update info dari Crypto Move. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.